Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, koresponden Reuters di Ukraina menyatakan sekitar 100 jenazah dan serpihat pesawat yang diduga adalah penerbangan dari MH17 telah ditemukan di dekat kota Grabovo. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk telah memerintahkan pembentukan komisi khusus pemerintah untuk menyelidiki jatuhnya pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines di Ukraina. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini adalah lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang terjatuh di antara perbatasan Ukraina dengan Rusia. Jenis pesawat yang membawa 280 penumpang dan 15 awak pesawat ini adalah Boeing 777. Terbang dari Amsterdam, Belanda sekitar pukul 12.14 waktu setempat dan hendak menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian pesawat hilang dari radar pada ketinggian 10 meter. 10.000 meter maksud kami, 10.000 meter. Dan sampai saat ini berbagai informasi masih terus kami himpun untuk berusaha memastikan apakah sudah ada pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 ini. Pemirsa, berikut akan kami tampilkan bagaimana sebetulnya pesawat Boeing 777 terutama dari pesawat Malaysia Airlines MH17, kapan pesawat ini dibuat dan seperti apa bagaimana fungsi dari pesawat ini secara keseluruhan. Berikut kami tampilkan profil dari pesawat Malaysia Airlines MH17. Malaysia Airlines perusahaan berbasis di Kuala Lumpur berdiri sejak Mei 1947. Maskapai penerbangan plat merah Malaysia ini mempunyai catatan penerbangan dan pelayanan keselamatan yang cukup baik. Dari segi bisnis, reputasi Malaysia Airlines bersaing ketat dengan sejumlah maskapai di kawasan Asia seperti AirAsia, Singapore Airlines, ataupun Thai Airways. Malaysia Airlines melayani penerbangan ke 80 destinasi di seluruh dunia dengan 37.000 penumpang setiap harinya. Dalam catatan sejarah Malaysia Airlines, setidaknya ada 2 insiden besar yang pernah terjadi. Insiden yang pertama terjadi pada Desember tahun 1977. Pesawat penerbangan nomor 653 jatuh di Kampung Ladang, Johor, Malaysia setelah dibajak oleh kelompok teroris. 93 penumpang dan 7 awak pesawat dinyatakan tewas. Insiden kedua terjadi pada September 1995. Pesawat dengan nomor penerbangan 2133 jatuh ketika mendarat di Bandar Udara Tawau, Malaysia akibat kerusakan pada baling-baling. 32 penumpang dan 2 awak pesawat tewas dalam insiden tersebut. Nama besar Malaysia Airlines kini menyita perhatian publik setelah insiden hilang kontak pesawat Boeing 777-200 penerbangan MH370 tujuan Beijing. Pesawat yang membawa 239 penumpang dari 14 negara termasuk 7 diantaranya warga negara Indonesia hilang kontak di kawasan Provinsi Cà Mau, Vietnam sekitar pukul 2.40 dini hari atau setelah 2 jam lepas landas dari Kuala Lumpur. Pilot pesawat Kapten Zahari Ahmad Shah yang berusia 53 tahun mempunyai catatan penerbangan cukup baik sejak tahun 1981 dengan 18.000 lebih jam terbang. Hingga Sabtu malam belum ada keterangan resmi terkait keberadaan pesawat tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah profil dari Malaysia Airlines secara keseluruhan. Dan kami kabarkan lagi bahwa koresponden Reuters di Ukraina menyatakan bahwa sekitar 100 jenazah dan juga serpihan pesawat yang diduga adalah penerbangan dari MH17 telah ditemukan di dekat kota Grabovo. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk telah memerintahkan pembentukan komisi khusus pemerintah untuk menyelidiki jatuhnya pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines di Ukraina. Dan seperti yang tadi ditampilkan dalam profil, bahwa pesawat Malaysia Airlines ini mulai menyita perhatian masyarakat di dunia
ketika pada bulan Maret lalu, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 yang mengangkut 239 penumpang hilang dalam perjalanan menuju dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Dan sekitar 4 bulan setelah pesawat Malaysia Airlines MH370 hilang, kini pesawat Malaysia Airlines kembali menyita perhatian karena pesawat dengan nomor penerbangan MH17 telah jatuh di dekat perbatasan antara Ukraina dengan Rusia. Ada sekitar 280 penumpang dan juga 15 awak pesawat yang berada dalam pesawat tersebut. Dan pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah Bandara Schiphol di Belanda. Pesawat MH17, Malaysia Airlines MH17 bertolak dari Amsterdam, Belanda, hendak menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Namun dalam ketinggian sekitar 10.000 meter, pesawat hilang dari radar. Pemirsa, kami tadi telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri di Indonesia, yaitu dengan Michael Tene. Kami menanyakan seputar informasi terkini mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Berikut kami putarkan kembali cuplikan wawancara kami bersama dengan Michael Tene. Menteri Luar Negeri sudah menginstruksikan kepada Duta Besar Indonesia di Belanda, di Den Haag, maupun di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memastikan apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi penumpang dalam pesawat dimaksud. Dan tentunya perkembangan ini juga terus dilaporkan oleh Menteri Luar Negeri kepada Bapak Presiden. Lalu apa langkah selanjutnya, Pak, yang akan Anda usahakan sesegera mungkin untuk mengetahui apakah nantinya ada warga negara kita yang berada di pesawat tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi, itu yang sedang kita lakukan melalui kedutaan kita di Den Haag maupun di Kuala Lumpur untuk mencari tahu informasi apakah ada warga Indonesia yang menjadi penumpang di dalam pesawat tersebut. Selain dengan Michael Tene, tadi kami juga menghubungi Duta Besar Indonesia yang berada di Belanda dengan Ibu Retno Marsudi. Kami akan putarkan kembali cuplikan wawancara kami bersama dengan Duta Besar Indonesia di Belanda. Sebagaimana sudah disampaikan Pak Michael Tene tadi, bahwa segera setelah ada informasi mengenai masalah pesawat tersebut, kita langsung bergerak untuk mencari informasi apakah ada WNI yang berada di dalam pesawat tersebut. Sebagaimana sudah dilaporkan juga di Jakarta bahwa kita sudah menjalin kontak dengan Kedutaan Besar Malaysia di sini dan juga dengan Station Manager MH di Amsterdam, dan saat ini posisi saya pribadi sedang on the way ke airport untuk melakukan koordinasi dengan MH Amsterdam. Baik Ibu, berarti Ibu sekarang posisinya sudah di airport? Saya sedang menuju ke airport Schiphol saat ini. Sedang menuju ke sana. Adakah informasi terbaru yang Ibu dapatkan dari orang-orang di sekitar mengenai kondisi terkini? Kita belum memperoleh informasi apapun mengenai masalah warga negara kita di dalam pesawat tersebut. Oleh karena itu, kita akan mencoba segera mungkin mendapatkan informasi tersebut. Oke. Ya, pemirsa, tadi adalah cuplikan wawancara kami bersama dengan Duta Besar Indonesia di Belanda. Tadi mereka, baik Ibu Retno Marsudi bersama dengan juga juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene, sama-sama belum dapat memastikan apakah ada warga negara Indonesia yang berada di sana. Tetapi tadi
tim Metro TV berhasil menghubungi satu orang warga negara Indonesia yang mengaku memiliki anggota keluarga, tepatnya adalah adik kandung yang berada di pesawat Malaysia Airlines MH17. Ia mengatakan bahwa adik kandungnya yang bernama Nini Yuliani berada dalam pesawat tersebut karena ia juga mendapatkan informasi dari anak kandung ibu Nini Yuliani yang menelpon anaknya mengatakan bahwa ibu kandungnya Nini Yuliani ini berada dalam pesawat tersebut, terbang dari Belanda sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Sebetulnya dari Kuala Lumpur ingin menuju ke Jakarta untuk merayakan Hari Idul Fitri bersama keluarganya yang berada di Jakarta. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.